Aladin dan lampu ajaib. Pada zaman dahulu, di sebuah kota bernama kota Persia, tinggallah seorang ibu dan anak lelakinya bernama Aladin. Mereka merupakan keluarga yang miskin. Persediaan makanan untuk hari ini sudah habis, Nak. Semuanya tanpa sisa. Beras, bahan pokok lainnya habis. Kita tidak bisa makan hari ini. Nanti aku beli makanan sedikit ya, Bu. Setidaknya untuk mengganjal perut kita hingga besok. Memangnya kamu punya uang? Bisa aku cari, Bu. Aladin keluar rumahnya. Ia berjalan dengan kebingungan. Bagaimana bisa ia membeli makanan, sedangkan ia tidak mempunyai uang sepeser pun. Dari mana aku bisa mendapatkan uang? Hidup susah seperti ini sulit sekali. Jangankan untuk membeli perhiasan, makan sehari-hari saja susah. Di perjalanan yang tak tahu arah itu, Aladin bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku sebagai pamannya. Lelaki tersebut mendekati Aladin dan menyapanya dengan akrab. Sedangkan Aladin menyambutnya dengan raut wajah bingung. Ponakanku, lama tak bertemu. Kini kamu sudah tumbuh menjadi lelaki yang dewasa. Siapa kamu? Aku ini pamanmu, saudara dari ayah kandung. Kita bertemu saat kau masih kecil. Mungkin kau lupa. Lelaki tersebut mengajak Aladin pergi keluar kota. Dengan ajakan yang sangat lembut, Aladin percaya bahwa itu adalah pamannya, dan ia pun ikut pergi keluar kota. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Pada saat itu, cuaca sedang terik sekali. Aladin mengeluh kecapean. Namun pamannya membentaknya dengan kasar. Bukannya diberi minum, Aladin malah disuruh untuk mencari kayu bakar. Jika Aladin tidak mau, sang paman mengancam akan membunuhnya. Aladin akhirnya sadar bahwa lelaki itu bukanlah pamannya, melainkan seorang penyihir yang menyamar. Kau bukan pamanku kan? Ayo mengaku. Pamanku selalu bersikap baik dan berkata lemah lembut, tidak sepertimu. Aku adalah seorang penyihir. Turuti semua perintahku, atau kau akan mati. Penyihir itu kemudian menyalakan api dari kayu bakar yang telah dikumpulkan. Lalu ia mengucapkan mantra. Krak! Tiba-tiba tanah di depan tempat Aladin berdiri berlubang seperti goa. Terlihat dari atas, ada tangga sampai ke dasar lubang itu. Hah? Lubang apa ini? Dalam dan gelap sekali. Untuk apa kau melakukan ini, wahai penyihir? Aku ingin kau masuk ke dalam sana untuk mengambilkan sebuah lampu antik di dasar gua itu. Penyihir berbicara dengan lantang. Tidak, aku tidak mau di sana. Aku takut. Di sana sangat gelap dan sepi. Sang penyihir tetap ingin Aladin mengambil lampu ajaib itu. Akhirnya ia menyerahkan cincin yang melingkar di jari manisnya itu. Cincin itu diberikan kepada Aladin. Peganglah cincin ini. Ini adalah cincin ajaib. Ia akan melindungimu di bawah sana. Kau tidak perlu takut lagi. Cukup turun, ambil lampu ajaib, dan berikan padaku. Aladin menerima cincin itu. Ia menggenggamnya erat-erat. Akhirnya ia menyusuri anak tangga turun dengan perasaan takut. Setelah sampai di dasar, ia melihat banyak sekali harta karun. Gelang, kalung, cincin, bahkan emas batangan tergeletak banyak di sana. Aladin sangat terkejut. Seumur hidupnya ia tidak pernah melihat harta sebanyak ini. Cepat, cari lampunya di bawah sana. Lalu segera lempar ke atas sini. Aladin memecah lamunannya. Ia ingat tujuan ia berada di bawah sini adalah untuk mencari sebuah lampu ajaib. Lampu itu kini ada di tangannya. Sepertinya ini lampu ajaib yang dimaksud oleh penyihir. Hai penyihir, aku telah mendapatkan lampu ajaib yang kau mau. Namun saat Aladin melihat ke atas, pintu gua itu telah ditutup oleh si penyihir. Hanya ada celah kecil. Terlihat wajah si penyihir di sana. Cepat-cepat, lempar lampunya kemari. Tidak, lampu ini akan aku berikan saat aku keluar. Aladin dan penyihir berdebat panjang. Hingga kesabaran si penyihir habis dan penyihir menutup pintu lubang semuanya. Penyihir itu pulang dengan tangan kosong, sedangkan Aladin terkurung di lubang bawah tanah. Aladin sedih. Ia termenung mengingat ibunya yang sendirian di rumah.
Perutnya juga mulai keroncongan. Dengan penuh ketakutan, Aladin tidak sengaja memakai cincin yang diberikan oleh penyihir itu. Tuhan, tolong keluarkan aku dari sini. Aku takut. Aku ingin makan dan bertemu ibu. Aku tidak mau selamanya sendirian di dalam gua ini. Tiba-tiba muncul kepulan asap berwarna merah memenuhi gua itu. Bersamaan dengan munculnya seorang raksasa yang bertubuh sangat besar di samping Aladin. Aladin menunduk ketakutan. Raksasa itu pun mendekat dan mengatakan, Maafkan saya telah mengagetkan Tuan. Saya adalah peri dari cincin yang Tuan kenakan itu. Kalau begitu, kau pasti bisa membawaku pulang ke rumah. Baik Tuan, naiklah ke punggung saya. Saya akan mengantar Tuan untuk keluar dari sini. dalam waktu yang sangat singkat, Aladin tiba di depan rumahnya dengan membawa lampu ajaib itu. Ia segera berlari menghampiri ibunya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Sang ibu penasaran dan memegang lampu ajaib tersebut. Tanpa sengaja, ibu menggosoknya pelan-pelan. Tiba-tiba, asap membumbung dan muncullah jin dari dalam lampu ajaib itu. Sebutkan permintaan Nyonya. Ibunya kebingungan, sedangkan Aladin yang sudah pernah mengalami hal seperti itu, memberi sebuah perintah untuk jin. Kami sangat lapar, belum makan dari pagi. Tolong siapkan makanan yang lezat untuk kami ya. Maksudnya apa, Nak? Siapa dia? Dia adalah jin dari dalam lampu ajaib ini. Dia bisa mengabulkan permintaan kita, Bu. Dalam waktu yang sekejap, Aladin dan ibunya mendapatkan suguhan makanan yang sangat lezat. Mereka memakannya dengan lahap, sedangkan jin kembali menjadi asap dan masuk ke dalam lampu ajaib. Jika ada yang diinginkan lagi, panggil saya dengan cara menggosok lampu itu. Hari, bulan, dan tahun berganti. Aladin dan ibunya hidup sejahtera berkat bantuan dari si jin lampu ajaib. Hingga pada suatu hari, putri raja lewat di depan rumahnya. Putri itu bernama Putri Jasmine. Aladin jatuh cinta dengan sang putri. Ia mengatakan pada ibunya bahwa ia mempunyai niat baik, yakni untuk memperistri Putri Jasmine. Tenang anakku, ibu akan berusaha supaya ia juga jatuh cinta padamu. Dan kau akan menjadi suaminya. Pada suatu hari, ibu Aladin pergi ke istana raja dengan membawa permata-permata pemberian Aladin. Sang raja tampak senang dengan kehadiran ibu Aladin. Pasti anakmu adalah seorang pangeran yang sangat tampan. Besok akan kuajak putriku untuk mengunjungi istana kalian. Sesampainya di rumah, ibu Aladin segera menyuruh Aladin untuk menggosok lampu ajaib tersebut. Mereka meminta sebuah istana yang sangat megah dan mewah. Aladin dan ibunya menunggu di atas bukit. Tak lama, jin membawa sebuah istana di punggungnya. Tuan, inilah istana yang megah dan mewah sesuai dengan permintaan Tuan. Telah aku kabulkan. Istana semewah ini belum pernah ada di bumi. Hanya Tuan satu-satunya yang memilikinya. Wah, terima kasih Jin. Kau memang selalu bekerja dengan sangat baik untukku. Kembalilah ke rumahmu. Keesokan harinya, sang raja dan Putri Jasmine mengunjungi istana megah Aladin. Sang raja sangat kagum karena pemuda seperti Aladin sudah mempunyai istana semegah ini. Pangeran Aladin, maukah kau menjadikan anakku Putri Jasmine sebagai istrimu? Seharusnya aku yang menanyakan kepada putrimu, Raja. Wahai Putri Jasmine, apakah kau mau menjadi istriku? Ku mau menjadi istrimu, Pangeran Aladin. Pada akhirnya, Aladin dan Putri Jasmine melangsungkan pernikahan yang sangat meriah. Semua menyambut kebahagiaan dua insan itu, lalu mereka hidup bahagia di istana. Namun, di daerah nan jauh di sana, seorang penyihir itu masih hidup. Ia melihat semua kejadian yang dialami Aladin dari bola kristalnya. Nampaknya sang penyihir masih mempunyai niat yang sama, yakni memiliki lampu ajaib itu. Tidak akan kubiarkan anak lelaki seperti Aladin terus-menerus menguasai bola kristal. Aku harus merebut itu dari tangannya. Tunggu saja. Sang penyihir menyusun rencana. Ia memastikan saat itu Aladin tidak ada di istana.
sehingga penyihir menyelinap masuk ke dalam istana dengan menyamar menjadi seorang penjual lampu yang tua di depan istana Aladin. Penyihir berteriak-teriak mempromosikan dagangan lampunya. Ayo, tukarkan lampu lamamu dengan lampu yang baru. Kualitas lebih bagus dan cahaya lebih terang. Putri Jasmine mendengar suara tersebut segera keluar dari istana. Ia merasa iba melihat sang penjual lampu yang sudah renta itu. Akhirnya Putri Jasmine tertarik. Ia masuk kembali ke dalam rumahnya dan mengambil lampu ajaib milik Aladin yang terlihat usang, lalu segera menukarkannya kepada penjual lampu itu. Ini adalah lampu suamiku. Nampaknya telah usang. Aku ingin menukarnya dengan yang baru. Berapa aku harus membayarnya? Kau tak perlu membayar, ini untukmu saja. Lampu baru yang masih terang dan bersih. Penjual lampu itu lama-kelamaan berubah menjadi sosok penyihir yang asli. Putri Jasmine terkejut melihat itu. Penyihir segera menggosok lampu ajaib itu. Penyihir meminta untuk jin memboyong istana Aladin beserta seluruh isi dan istrinya. Ketika Aladin pulang berkegiatan, ia sangat terkejut melihat apa yang telah terjadi. Semua istana bukan lagi menjadi miliknya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sang istri, yakni Putri Jasmine, telah dikurung di dalam istana penyihir. Aladin tidak tinggal diam. Ia menyusun rencana untuk bisa menyelamatkan istana dan permaisurinya. Penyihir jahat, tunggu kedatanganku. Niat buruk akan kalah dengan niat baik. Lihat saja siapa yang lebih berhak mendapatkan lampu ajaib itu. Sesampainya di istana penyihir, Aladin menyelinap masuk dengan mengendap-endap mencari di mana tempat Putri Jasmine terkurung. Mendengar suara Aladin yang memanggil-manggil namanya, Putri Jasmine langsung menyapanya. Kini Aladin telah bersama sang Putri Jasmine yang ketakutan. Aladin menenangkan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah lampu ajaib yang selama ini ia simpan untuk menyelamatkan hidupnya. Putri Jasmine dapat mengerti. Sekarang, rebutlah kembali lampu ajaib itu, sayangku. Sang penyihir sedang tertidur lelap karena menghabiskan bir sangat banyak sebagai perayaan ia mendapatkan lampu itu. Itu saja permaisuriku. Aku akan mengambil kembali lampu itu dan kita akan menang. Berhati-hatilah. Aladin mendekati penyihir yang tertidur lelap. Ia mencari di mana sang penyihir menyimpan lampu ajaibnya. Ternyata lampu itu menyembul dari kantongnya. Dengan pelan, Aladin mengambil dan segera menggosokkannya sehingga jin keluar. Aladin langsung berteriak dan menunjuk ke arah penyihir. Singkirkan penyihir jahat ini. Musnahkan saja dari bumi dan jangan biarkan ia hidup kembali. Siap laksanakan, tuanku. Akan segera aku singkirkan penyihir ini. Penyihir terbangun dan langsung menyerang Aladin. Namun usahanya gagal karena jin lebih dulu membanting penyihir itu hingga tewas. Sekarang, apa lagi yang bisa hamba lakukan untuk tuanku? Terima kasih Jin. Sekarang pindahkanlah istana ini ke Persia. Kini, istana beserta isi dan penghuninya telah kembali ke kota Persia. Aladin hidup dengan tentram tanpa gangguan penyihir jahat. Aladin bahagia bersama keluarganya. Aladin menggunakan lampu ajaibnya untuk membantu orang-orang miskin dan kesusahan. Kini, rakyat Persia hidup dengan sejahtera.